Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Pak Surip dengan pelajaran kimia kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA NU Ciledug. Sebelum kita belajar, mari jangan lupa selalu berdoa dan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik anak-anakku, pada pertemuan pertama pada semester 2 atau semester genap ini, kita akan bersama-sama membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan itu sendiri, jadi larutan itu sendiri adalah merupakan campuran homogen. Campuran homogen. Campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih. Jika dicampurkan maka dia akan menyatu, maka disebut larutan. Nah, kita akan bahas sama-sama apa itu jenis-jenis larutan yang akan kita bahas hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik. Oke. Ini judulnya larutan elektrolit dan non-elektrolit, pelajaran kelas 10 di semester 2. Ini standar kompetensi atau kompetensi intinya, mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya, menyelidiki daya hantar listrik, dan seterusnya. Ini indikatornya. Di sini nanti setelah kalian belajar, kita atau kalian diharapkan bisa menyimpulkan ciri-ciri hantaran arus listrik dalam berbagai larutan berdasarkan hasil pengamatan, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan penyebab larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Jadi kenapa kok bisa menghantarkan arus listrik? Apa sebabnya? Dan menjelaskan bahwa elektrolit dapat berupa senyawa ion maupun kovalen. Oke, ini materinya. Nah, di sini bisa kita klik. Oh ya, ternyata nggak bisa. Kita lanjutkan saja. Bahwa berdasarkan data hasil pengamatan, ini ada Bapak kasih 3 larutan atau 3 jenis larutan. Yang pertama ada garam dapur atau NaCl, rumus kimianya. Ada asam cuka atau CH3COOH. Kemudian ada gula C12H22O11. Jenis ikatan untuk garam dapur adalah ionik. Kemudian asam cuka adalah kovalen polar. Kemudian gula adalah kovalen non-polar. Berdasarkan pengamatan, ini berdasar pengamatan, percobaan, kemudian diamati, garam dapur ternyata lampu menyalanya terang, kemudian timbul gelembung gas. Sedangkan untuk asam cuka, lampu tak menyala, atau kadang ada yang menyala tetapi redup. Lampu tidak menyala atau menyala tapi redup. Timbul gelembung gas, sama timbul gelembung gas. Nah, yang timbul gelembung gas, sama-sama timbul gelembung gas, ini nama-nama sama-sama elektrolit. Nanti ini dibagi, ini elektrolit kuat, ini elektrolit lemah. Dari mana? Dari lampu menyalanya. Lampu menyalanya terang, ini tidak menyala atau redup. Tetapi masa sama elektrolit. Kenapa? Karena ada gelembung gas. Kalau gula, lampunya tidak menyala dan tidak timbul gelembung gas, maka disebut non-elektrolit. Ya, berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi ini sebenarnya. Nah, jadi ini bisa menjawab yang ada di indikator tadi. Kenapa disebut elektrolit dan non-elektrolit? Nah, perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik, elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terjadi proses ionisasi, terurai menjadi ion-ion, sedangkan non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Seperti yang terjadi pada apa tadi? Larutan gula. Nah,
lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Itu ciri-ciri elektrolit. Kalau non elektrolit tadi apa? Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Ya, perhatikan dengan seksama ya. Kemudian jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik dibagi menjadi 3. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, ada non elektrolit. Sifat dan pengamatan. Elektrolit kuat terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas banyak. Contoh senyawanya di sini ada NaCl, ada HCl, ada NaOH, ada H2SO4 dan ada KCl. Ini reaksi ionisasi. Saya contohkan satu ya. NaCl reaksinya menghasilkan Na+ dan Cl-. Yang elektrolit lemah contohnya CH3COH, NH4OH, ACN dan AlOH 3 kali. Saya ambil satu, CH3COH menghasilkan H++ CH3COO- atau HCN menghasilkan H++Cn. Kalau non elektrolit ada C6H12O6, ada C12H22O11, ada CONH2 2 kali, ini adalah urea, dan ini C2H5OH, ini adalah etanol atau alkohol. Ini dia reaksi ionisasinya tidak bisa atau tidak terjadi reaksi ionisasi. Oke, kita lanjutkan. Garam dapur terionisasi. Ini contoh ya. NaCl ada senyawa ion. NaCl plus air menghasilkan Na+ plus Cl-. Ini prosesnya. Oke, kita lanjutkan. Daya hantar listrik senyawa kovalen. CH3COH merupakan senyawa kovalen polar dalam larutannya akan terpolarisasi. Ini cuka, asam asetat atau cuka. Dia terionisasi cuma sebagian, CH3COH plus H+. Oke. Uji daya hantar listrik. Ini uji dayanya ya. Ini tadi yang ada di contoh. Kita lihat sama-sama. Oke. Oke. Ini ya. Ini percobaannya. Ini tadi larutan garam dapur. Ketika dialirkan arus listrik, ini dialirkan arus listrik gitu ya. Atau baterai. Oke, atau baterai, maaf. Sebentar ya. Oke. Ini perhatikan akan menghasilkan apa? Ini ada ion-ion positif dan negatif. Ini ion positif, ion negatif. Kemudian di sini ada apa? Timbul gelembung gas. Ini ya, ini percobaannya. Ini saklarnya. Dan apa? Lampunya menyala terang. Ini indikatornya, ada lampu dan ada gelembung gas serta. Nah, kenapa ada gelembung gas? Karena apa? Kenapa menyala? Karena apa? Karena ada ion atau terionisasi. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan untuk larutan cuka. Bedanya di mana? Kalau larutan cuka berdasarkan percobaan, nah ini aki. Ini tidak menyala. Lampunya tidak menyala tetapi ada gelembung gas. Dan ionnya gimana? Ionnya sedikit. Jadi tidak sebanyak larutan garam. Gitu ya. Atau kadang di sini juga menyala kecil atau redup. Oke. Kemudian larutan gula. Kalau larutan gula, perhatikan di sini lampunya tidak menyala dan tidak ada ionisasi. Tidak ada gelembung gas. Ini bukan gelembung gas ya. Ini bukan gelembung gas. Kalau gelembung gas ada di sini tadi yang putih-putih yang nempel di elektrodenya, gitu ya. Jadi di ini bukan. Ini molekulnya. Ini adalah molekul dari gula. Jadi yang bergerak dia adalah molekulnya. Jadi dia tidak terionisasi dan tidak menghasilkan gelembung gas. Oke ya. Jadi itu anak-anakku. Mungkin ini Bapak kasih contoh satu soal ya. Larutan elektrolit adalah A. Zat yang menghantarkan listrik. Garam terionisasi menjadi kation. Larutan yang mudah larut bersifat netral atau maka jawabannya mana? Jawabannya adalah ini. Ya, wah, ternyata salah. Bukan. Mana? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan zat yang dalam larutannya. Kalau ini kan zat yang menghantarkan arus listrik. Zat yang dalam larutan ini tah. Yang E. Betul. Yes, jawaban Anda benar. Gitu ya. Ini contoh beberapa soal saja. Oke, kalau latihan yang kedua apa?
Di antara larutan di bawah ini yang tergolong elektrolit lemah mana? Ayo, mana tadi yang tergolong larutan elektrolit lemah? Ada urea, ada asam cuka, ada alkohol. Mana? Gula? Garam dapur? Ini asam cuka, gitu ya. Oke, lanjut. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Bapak kasih 3 contoh. Yang paling baik menghantarkan arus listrik. Ayo, yang paling baik menghantarkan arus listrik berarti yang apa? Yang larutan elektrolitku kuat. Ya, adalah wah, salah, bukan asam sulfat ternyata. Oh, ini asam sulfatnya 0,1 M. Kalau ini 1 M, berarti yang molaritasnya lebih banyak. Ah, ini gitu ya. Baik anak-anakku, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa paham. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang ada di buku paket atau di LKPD, gitu ya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Ingat, selalu tersenyum, selalu berbahagia, selalu jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.